sebuah kisah gila tapi lucu, yaitu kisah Abu Nawas yang mengaku lebih kaya dari Allah SWT dan juga menyukai fitnah. Suatu hari, pernah Abu Nawas membuat kegaduhan yang sangat gila dan tolol di pasar kota Baghdad. Kelakuan Abu Nawas itu sungguh membuat orang-orang di pasar geger dan bertanya-tanya. Ketika itu, Abu Nawas masuk ke dalam kawasan pasar. Dengan tanpa mikir dosa, dia lalu bicara ngawur di hadapan pengunjung pasar. "Wahai para manusia, ketahuilah, aku adalah Abu Nawas. Aku adalah orang yang sangat membenci kepada perkara yang hak atau kebenaran dan sangat menyukai fitnah. Dan aku adalah orang yang lebih kaya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Ocehan Abu Nawas seketika membuat seisi pasar gempar akibat perkataan Abu Nawas yang berani-beraninya merendahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beraninya Abu Nawas bicara sembrono di depan rakyat yang mayoritas berpenduduk muslim yang sangat taat. Setelah peristiwa yang menggegerkan itu, maka dilaporkanlah Abu Nawas kepada polisi kerajaan. Perbuatan Abu Nawas itu sungguh keterlaluan. Padahal dia sendiri dikenal sebagai seorang yang sangat solih dan alim. Kok berani-beraninya bilang seperti itu, sehingga memancing emosi orang-orang Islam. Atas perbuatan konyolnya, maka ditangkaplah Abu Nawas untuk dibawa ke kerajaan. Setelah sampai di kerajaan, Abu Nawas lalu disidang dan dibawa untuk menghadap sang baginda Raja Harun ar-Rasyid. Setelah Abu Nawas dihadapkan kepada baginda Raja Harun ar-Rasyid, lalu sang baginda mulai bertanya, "Hei Abu Nawas, apakah benar dirimu mengatakan perkataan-perkataan aneh dan konyol seperti itu?" Tanya baginda raja dengan nada emosi. "Benar Tuan," jawab Abu Nawas. "Kenapa dirimu asal ngomong dan ngelunjak kayak gitu? Apakah dirimu sudah kafir?" Tanya sang baginda. "Hadeh, saya pikir sang baginda juga sama sepertiku." "Sang baginda yang mulia pasti juga benci sekali dengan suatu perkara hak, iya kan?" ungkap Abu Nawas dengan pedenya. "Apa kau bilang? Gila bener kau ngomong seperti itu," bentak sang baginda raja dengan rasa amarahnya. "Wahai baginda, sebentar, jangan marah dulu. Tolong dengarkanlah terlebih dahulu penjelasan dari hamba," kata Abu Nawas untuk merendahkan tensi emosi sang raja. "Penjelasan apa yang akan kamu katakan kepadaku? Coba katakanlah. Aku sebagai orang Islam selalu membela segala perkara yang hak dan benar, bukan pola membenci perkara hak atau nyata. Kau seharusnya tahu hal itu," balas baginda menyangga. Abu Nawas kemudian menjelaskan alasan yang sebenarnya. "Wahai baginda, ketika ada seorang yang sedang membacakan talqin mayit, hamba selalu mendengar kata-kata seperti ini. Kematian itu adalah hak dan nyata. Begitu pula neraka adalah perkara hak dan nyata. Kesimpulannya, apakah ada orang yang tidak benci dengan kematian dan neraka-neraka tersebut? Bukankah sang baginda raja juga sangat benci dengan hal-hal itu sama seperti hamba kan?" kata Abu Nawas meyakinkan. "Wah, cerdas sekali kamu Abu Nawas," sahut sang baginda mengagumi jawaban Abu Nawas. Namun rupanya baginda belum begitu puas. Baginda raja lalu bertanya lagi, "Tetapi gimana penjelasanmu tentang omonganmu yang mengatakan bahwa dirimu suka terhadap fitnah-fitnah?" "Jadi begini wahai baginda, mungkin baginda sudah lupa ya, kalau hal itu sudah disebutkan dalam kitab suci Al-Quran. Al-Quran menjelaskan bahwa harta, kekayaan, dan anak-anak kita adalah sebuah fitnah. Padahal kan sang baginda raja juga menyukai harta dan anak-anak sama seperti diri hamba. Betul kan wahai baginda yang mulia?" Jelas Abu Nawas dengan kata-kata yang sangat cerdas. Sang baginda pun lalu manggut-manggut mendengar jawaban dari Abu Nawas. Tetapi sang baginda masih ada pertanyaan lagi. Ya, itu semua benar Abu Nawas. Tapi kenapa dirimu berkata kalau kamu mengaku lebih kaya dari Allah? Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang maha kaya segalanya." "Begini baginda raja, aku mengaku lebih kaya dari Allah itu sebab aku ini bisa mempunyai anak, sedangkan Allah sendiri tidak punya anak dan tidak diperanakan. Betul kan baginda?"
jawab Abu Nawas. Sang Baginda Raja mengakui kebenaran Abu Nawas. Hei Abu Nawas, semua itu memang benar. Tapi apa tujuanmu ngomong perkataan-perkataan itu di kerumunan pasar sehingga menimbulkan kegaduhan kayak gitu? Tanya sang Baginda dengan penasaran. Wahai Baginda yang mulia, sebenarnya dengan cara-cara itu diri hamba bisa ditangkap lalu dibawa untuk disidangkan di hadapan Baginda seperti saat ini, jawab Abu Nawas dengan pedenya. Sang Baginda pun geleng-geleng sebab ulah koplak dari Abu Nawas ini. Namun, apa maksudnya Abu Nawas ingin menghadap sang Baginda Raja? Sang Baginda heran dengan ulah aneh Abu Nawas itu. Sang Baginda lalu bertanya lagi, lalu sebenarnya apa urusanmu ingin menghadap kepadaku, wahai Abu Nawas? Wahai Baginda, sebenarnya supaya hamba ini bisa memperoleh hadiah dari sang Baginda sendiri. Wahahaha, jawab Abu Nawas. Jawaban koplak Abu Nawas ini akhirnya membuat sang Baginda Raja tertawa terngakak-ngakak. Kok bisa-bisanya ya ada orang yang suka modus dengan cara gila tapi lucu seperti itu? Persidangan yang awalnya sangat tegang dan penuh amarah akhirnya reda dengan suara tawa yang gokil abis. Akhirnya sang Baginda memberikan sebuah apresiasi hadiah istimewa kepada Abu Nawas. Subhanallah, kisah kesaktian lucu Abu Nawas yang membuat raja dan rakyat negeri terkagum dan heran. Abu Nawas dikenal luas sebagai seorang waliullah yang sangat cerdas. Banyak sekali keistimewaan Abu Nawas yang banyak membuat orang-orang takluk dan tercengang. Kemampuan inilah yang sungguh dikagumi sang Baginda Raja dan seluruh penduduk negeri. Skill unik inilah yang sulit ditiru atau ditaklukan banyak orang. Pasalnya, tidak sembarangan orang bisa mengelabui Abu Nawas yang sangat fenomenal dan sakti. Banyak sekali kesaktian Abu Nawas yang membuat banyak orang kagum, jengkel, dan bahkan marah besar atas perbuatannya. Bahkan sang Baginda Raja Harun Ar-Rasyid sangat heran dengan tingkah kesaktian Abu Nawas yang sungguh lucu dan bikin sakit perut. Berikut di antara kisah kesaktian lucu Abu Nawas. Suatu hari, Raja Harun Ar-Rasyid merenung sebuah impian. Beliau ingin sekali mengalihkan istananya di atas pegunungan agar bisa melihat kehidupan rakyatnya dari atas gunung dan bisa menikmati keindahan alam. Sang Baginda berpikir bahwa upaya itu bukanlah perkara yang mustahil karena bisa saja dilakukan, mengingat beliau memiliki sosok orang cerdas dan sakti seperti Abu Nawas yang bisa mewujudkan impian itu. Sang Baginda Raja kemudian memerintahkan pengawalnya untuk menjemput Abu Nawas di rumahnya. Setelah itu, Abu Nawas pun akhirnya hadir memenuhi seruan sang Baginda Raja. Abu Nawas, engkau harus memindahkan istanaku ke atas gunung, perintah sang raja. Kenapa ke atas gunung, wahai Baginda yang mulia? Tanya Abu Nawas. Supaya aku bisa leluasa melihat negeriku, kata Baginda Raja. Atas perintah dari sang raja, kemudian Abu Nawas bersedia, tetapi tidak berkata apapun kepada Baginda Raja. Abu Nawas hanya berpikir, bagaimana bisa memindahkan istana ke atas gunung? Setelah berpikir sekian hari, akhirnya Abu Nawas mendapatkan sebuah ide jitu. Ia lalu pergi menghadap raja untuk menyampaikan cara mewujudkan impian sang Baginda Raja itu. Abu Nawas lalu berkata kepada Baginda Raja, "Maaf Baginda, saya bisa memindahkan istana ini ke atas bukit, tapi dengan beberapa syarat." "Apa syaratnya Abu Nawas?" tanya sang raja. "Syaratnya istana ini harus kosong dari orang-orang. Begitu pula masyarakat yang ada di sekitar istana ini. Dan saya ingin seluruh rakyat semuanya berkumpul di lapangan," jawab Abu Nawas. Abu Nawas meminta kepada Baginda Raja bahwa saat pemindahan istana ke atas gunung hendaknya dilakukan pada hari raya Idul Adha. Ketika hari raya Idul Adha telah tiba, maka seluruh masyarakat dikumpulkan ke tengah lapangan untuk menyaksikan penyembelihan hewan kurban sekaligus mendapatkan daging kurban. Abu Nawas lalu bertanya, "Maaf Baginda Raja, apakah seluruh penghuni istana dan masyarakat sekitar istana sudah kosong?" "Ya, sudah kosong.
Mereka berbondong-bondong ke tengah lapangan semua sesuai permintaanmu, kata Baginda. Pada saat itu, kemudian Abu Nawas melangkah berjalan mendekati istana. Ia lalu berdiri sambil memandangi bangunan istana. Waktu itu, tiba-tiba kondisi Abu Nawas terlihat aneh. Dia berdiri mematung seolah-olah ada yang sedang ditunggu. Melihat tingkah aneh itu, sang Baginda Raja lalu bertanya, "Abu Nawas, ayo segera pindahkan istanaku. Apalagi yang kamu tunggu?" Perintah sang raja. "Maaf Baginda, hamba ini sedang menunggu istana Baginda agar diangkat oleh seluruh rakyat yang hadir di lapangan untuk diletakkan di atas pundak hamba," ucap Abu Nawas. Sontak saja, sang Baginda sedikit jengkel dan geleng-geleng karena dikira Abu Nawas bisa memindahkan bangunan istana. Tingkah koplak Abu Nawas itulah akhirnya membuat banyak orang heran dan tertawa-tawa atas tingkah lucunya. Ada sebuah kisah lucu lagi. Suatu ketika, sang Baginda ingin mengetes Abu Nawas dengan mengajukan beberapa pertanyaan tersulit yang tidak mampu dijawab oleh penduduk istana. Karena memang apabila pertanyaan itu sulit, sang Baginda selalu melemparkan alternatif terakhirnya kepada Abu Nawas. Kali ini pertanyaan yang Baginda berikan cukup sulit sekali dan susah ditemukan titik terangnya, yaitu tentang berapakah jumlah bintang-bintang yang ada di langit dan berapakah jumlah ikan-ikan yang ada di lautan. Sang Baginda lalu memanggil Abu Nawas dan memberinya pertanyaan itu. "Wahai Abu Nawas, manakah yang lebih banyak jumlahnya? Bintang-bintang di langit ataukah ikan-ikan di laut?" "Ikan-ikan di laut, wahai Baginda," jawab Abu Nawas dengan cepat dan tanggas. "Bagaimana kau bisa langsung memutuskan begitu? Apakah engkau pernah menghitung jumlah mereka?" tanya Baginda. Abu Nawas tanpa pikir panjang langsung ceplas-ceplos dengan mudah menjawabnya. Abu Nawas berkata, "Wahai Baginda Raja yang mulia, ikan-ikan di laut itu setiap hari ditangkapi dalam jumlah yang besar oleh penduduk dunia. Tetapi jumlah mereka tetap banyak, seolah-olah tidak pernah berkurang," jelas Abu Nawas. "Lalu bagaimana dengan bintang-bintang di langit?" tanya Baginda dengan penuh penasaran. "Jumlah mereka juga banyak, tapi bintang-bintang di langit tidak pernah ditangkap dan tidak pernah diambili, makanya jumlah mereka tidak pernah berkurang," jawab Abu Nawas. Sontak saja, jawaban hebat Abu Nawas membuat sang raja dan orang-orang istana terkagum atas kecerdasan dan kesaktian lucu Abu Nawas yang sangat luar biasa. Pada video kali ini, admin akan menceritakan sebuah kisah lucu Abu Nawas yang berani menipu malaikat mungkar dan nakir di alam kubur. Abu Nawas adalah sosok penyair Islam yang sangat cerdas, terkenal akan kisah-kisah konyol dan lucunya. Beliau juga adalah seorang tokoh sufi yang ahli di bidang Al-Quran, hadis, dan juga sastra Arab. Abu Nawas juga terkenal sosok waliullah yang sangat kontroversial. Semasa mudanya, beliau juga pemabuk berat dan suka mabuk-mabukan hingga akhirnya bertaubat. Abu Nawas memiliki hubungan yang cukup dekat dengan Khalifah Harun Ar-Rasyid, yaitu raja dari dinasti Abbasiyah. Gilanya lagi, Abu Nawas juga kerap membuat lelucon-lelucon lucu dan juga pernah memancing kemarahan Baginda Raja hingga dihukum. Namun, di akhir hayatnya, Abu Nawas memiliki tragedi lucu yang sangat menakjubkan. Nama asli Abu Nawas adalah Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami. Beliau dilahirkan di kota Ahvaz, Iran, dan wafat di kota Baghdad, Irak. Beliau hidup di masa kekhalifahan dinasti Abbasiyah. Beliau adalah sosok lucu dan kontroversial yang terkadang membuat sang raja Harun Ar-Rasyid tertawa bahkan marah sebab ulah gokil dari Abu Nawas. Suatu ketika Abu Nawas membuat ulah lagi. Ketika dia mendapati sang raja, lalu dia menangkap sang raja dan menjualnya menjadi budak. Kelakuan gila Abu Nawas jelas membuat sang raja geram dan marah seketika. Karena tidak terima diperlakukan seperti itu, sang raja kemudian memerintahkan para pasukan kerajaan untuk mencari dan menangkap si Abu Nawas. Perilaku Abu Nawas memang sungguh sembrono.
Masa rajanya sendiri dijual di budak? Hal ini jelas tidak beradab. Para pasukan lalu pergi ke rumah Abu Nawas sesuai perintah dari sang raja. Sesampainya di rumah, Abu Nawas ternyata tidak di rumah. Para pasukan pun tetap berjaga untuk antisipasi kemungkinan Abu Nawas pulang. Namun setelah menunggu-nunggu, Abu Nawas tidak berkunjung pulang. Maka menyerahlah para pasukan dan memilih pergi kembali ke kerajaan. Setelah mengetahui pasukan kerajaan pergi, maka Abu Nawas diam-diam nyelonong kembali masuk ke rumahnya. Diam-diam Abu Nawas masuk ke dalam rumah. Abu Nawas kemudian menuju kula untuk berwudu. Setelah itu dia mengerjakan sholat 2 rakaat. Setelah sholat, Abu Nawas kemudian berpesan kepada istrinya dan untuk menyampaikan pesan itu kepada sang raja apabila datang mencari dirinya. Tidak berserang lama, Abu Nawas meninggal dunia. Kejadian ini sontak membuat istri Abu Nawas menjerit-jerit dan menangis sebab kematiannya. Kematian Abu Nawas membuat para tetangganya geger karena jeritan histeris sang istri. Kabar kematian Abu Nawas pun akhirnya terdengar hingga ke pelosok negeri. Kabar kematian Abu Nawas akhirnya didengar oleh Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Seketika itu, kemarahan sang raja berubah menjadi kesedihan, mengingat Abu Nawas adalah sosok orang cerdas yang selalu menghibur sang raja selama ini. Sang raja kemudian mendatangi rumah Abu Nawas dan berbicara kepada istri Abu Nawas. Baginda lalu bertanya kepada istri Abu Nawas, "Apakah ada pesan terakhir dari Abu Nawas untukku?" "Suami hamba, Abu Nawas memohon agar Baginda Raja mengampuni semua kesalahannya dunia akhirat di depan rakyat," kata istri Abu Nawas terbata-bata. Sang raja pun akhirnya mengabulkan wasiat terakhir Abu Nawas. Ketika jenazah Abu Nawas telah diusung dalam keranda, kemudian Baginda Raja mengadakan siaran pers di hadapan seluruh rakyatnya. Sang raja lalu berkata, "Wahai rakyatku, dengarkanlah bahwa hari ini aku Sultan Harun ar-Rasyid telah memaafkan segala kesalahan Abu Nawas yang telah diperbuat terhadap diriku dari dunia hingga akhirat, dan kalianlah sebagai saksinya." Sang raja dengan sedih akhirnya memaafkan segala kesalahan Abu Nawas. Setelah sang raja selesai pidato, maka tiba-tiba dari dalam keranda terdengar bunyi suara aneh. "Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah." Seketika itu Abu Nawas hidup kembali dan keluar dari keranda. Peristiwa gaib ini sontak membuat para pelayat geger dan berlarian karena ketakutan ada mayat hidup lagi. Namun setelah diselidiki, ternyata memang Abu Nawas masih hidup. Sang raja pun sangat geram dengan ulah konyol Abu Nawas itu. Tetapi akhirnya sang raja sudah terlanjur memaafkannya. Ada kisah lucu ketika Abu Nawas benar-benar jelang kematiannya. Sebelum Abu Nawas wafat, dia pernah berwasiat kepada istri dan keluarganya untuk memakaikan kain kafan yang jelek dan lusuh saat Abu Nawas meninggal nanti. Alhasil benar, Abu Nawas akhirnya meninggal dunia. Sesuai wasiat, jasad Abu Nawas akhirnya dibungkus dengan kain kafan yang sudah jelek dan lusuh. Jasad Abu Nawas lalu dikebumikan. Setelah para penghantar jenazah pergi, maka datanglah malaikat Munkar dan Nakir untuk mengajukan pertanyaan kubur kepada Abu Nawas. Tidak diduga, malaikat itu lantas kebingungan dengan kondisi ruh manusia di depannya. Hal ini disebabkan orang itu terbungkus kain kafan yang lusuh seperti penghuni kubur yang lama. Setelah berdebat lama, kedua malaikat itu akhirnya tetap mengajukan pertanyaan kubur kepada orang itu. "Siapa Tuhanmu?" tanya malaikat kubur kepada Abu Nawas. Dengan pedenya, Abu Nawas menjawab, "Wahai malaikat, tidakkah kau tahu kain kafanku ini sudah lama dan bukan kain kafan orang yang baru meninggal?" jawab Abu Nawas. Mendengar jawaban aneh itu, malaikat Munkar Nakir tambah kebingungan. Sebenarnya memang kain kafannya terlihat sudah lusuh,
Tapi anehnya, galian tanahnya masih terlihat baru. Peristiwa aneh ini lantas membuat para malaikat geleng-geleng kebingungan. Setelah lama bermusyawarah, akhirnya malaikat memutuskan bahwa penghuni kubur itu adalah jenazah lama yang sudah tidak perlu ditanya lagi. Malaikat kemudian beranjak pergi meninggalkan makam Abu Nawas untuk mencari kuburan lain yang masih baru. Hal ini dikarenakan malaikat yakin kalau kuburan itu adalah kuburan lama. Akhirnya Abu Nawas berhasil selamat dari penanyaan kubur setelah mengelabui kedua malaikat mungkar dan nakir itu. Kisah ini hanya humor yang sering dikisahkan oleh para ulama NU seperti Gus Baha, Ki Haji Akid Sirat, serta ulama lainnya. Pada video kali ini, admin akan menceritakan sebuah kisah hebat Abu Nawas yang bisa menipu Tuhan. Abu Nawas memang terkenal sebagai seorang ulama yang sangat alim dan cerdas. Abu Nawas selain alim juga terkenal sebagai penyair dan tokoh sufi yang karismatik. Banyak sekali orang-orang yang juga berguru dan bertanya kepadanya, sehingga Abu Nawas dikenal memiliki banyak sekali murid atau santri. Salah satu santri Abu Nawas ada yang sering sekali bertanya tentang mengapa sang guru kerap mengeluarkan perkataan yang berbeda-beda. Abu Nawas memang terkenal jenaka, lucu, dan penuh kontroversial. Akan tetapi, setiap ucapannya ternyata memiliki maksud yang benar. Berikut ada sebuah kisah lucu tentang tingkah Abu Nawas yang mencoba menipu Tuhannya. Pada suatu ketika, ada 3 orang tamu yang berkunjung ke kediaman Abu Nawas. Setelah berjumpa dengan Abu Nawas, ketiga tamu tersebut lalu bertanya kepada Abu Nawas dengan pertanyaan yang sama. Tamu pertama bertanya, "Manakah yang lebih utama, orang yang mengerjakan dosa-dosa besar atau orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil?" "Orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil," jawab Abu Nawas. "Mengapa?" kata tamu pertama. "Sebab lebih mudah diampuni oleh Tuhan," kata Abu Nawas. Orang pertama puas karena dia memang yakin seperti itu. Kemudian tamu kedua bertanya dengan pertanyaan yang sama. "Manakah yang lebih utama, orang yang mengerjakan dosa-dosa besar atau orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil?" "Orang yang tidak mengerjakan keduanya," jawab Abu Nawas. "Mengapa?" kata tamu kedua. "Dengan tidak mengerjakan keduanya, tentu tidak memerlukan pengampunan dari Tuhan," kata Abu Nawas. Tamu kedua langsung bisa memahami jawaban Abu Nawas. Kemudian selanjutnya tamu ketiga juga bertanya dengan pertanyaan yang sama. "Manakah yang lebih utama, orang yang mengerjakan dosa-dosa besar atau orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil?" "Orang yang mengerjakan dosa-dosa besar," jawab Abu Nawas. "Mengapa?" tanya tamu ketiga. "Sebab pengampunan Allah kepada hambanya sebanding dengan besar dosa hamba itu," jawab Abu Nawas. Tamu ketiga akhirnya juga menerima alasan Abu Nawas. Kemudian ketiga orang tamu itu lalu pulang dengan perasaan puas. Namun setelah itu ada salah seorang santri Abu Nawas yang belum paham maksudnya. Ia lalu bertanya, "Wahai guru, mengapa dengan pertanyaan yang sama bisa menghasilkan jawaban yang berbeda?" "Begini, manusia dibagi 3 tingkatan. Tingkatan mata, tingkatan otak, dan tingkatan hati." "Apakah tingkatan mata itu, wahai guru?" tanya murid Abu Nawas. "Anak kecil yang melihat bintang di langit, ia mengatakan bintang itu kecil karena ia hanya menggunakan mata," jawab Abu Nawas mengandaikan. Santri Abu Nawas itu lalu bertanya lagi, "Apakah tingkatan otak itu, wahai guru?" "Orang pandai yang melihat bintang di langit, ia mengatakan bintang itu besar karena ia berpengetahuan," jawab Abu Nawas. "Lalu apakah tingkatan hati itu?" tanya murid Abu Nawas. "Orang pandai dan mengerti yang melihat bintang di langit, ia tetap mengatakan bintang itu kecil walaupun ia tahu bintang itu besar. Karena bagi orang yang mengerti, tidak ada sesuatu apapun yang besar jika dibandingkan dengan kemahabesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala." Akhirnya santri Abu Nawas itu bisa mengerti tentang alasan pertanyaan yang sama, namun bisa menghasilkan jawaban yang berbeda.
Santri itu lalu bertanya lagi, "Wahai guru, mungkinkah manusia bisa menipu Tuhan?" "Mungkin saja," jawab Abu Nawas. "Lalu bagaimana caranya?" tanya santri Abu Nawas ingin tahu. "Caranya itu dengan merayunya melalui pujian dan doa," kata Abu Nawas. Santri Abu Nawas itu lalu bertanya lagi, "Wahai guru, ajarkanlah doa itu kepadaku," pinta sang santri itu. "Baiklah, doa itu adalah..." yang artinya adalah, "Wahai Tuhanku, aku ini tidak pantas menjadi penghuni surga, tetapi aku tidak akan kuat terhadap panasnya api neraka. Oleh sebab itu, terimalah tobatku, serta ampunilah dosa-dosaku, karena sesungguhnya Engkaulah Zat yang mengampuni dosa-dosa besar